sekolah Sidoarjo yang telah memfasilitasi pengembangan diri saat ini, dan kepada semua rekan guru SD Sidoarjo yang saya cintai. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya mohon Bapak Ibu berdiri dulu. Oh iya. Monggo Malaysia berdiri. Saya berdiri. Di video Mbak. Yang penting kita. Sudah siap? Siap. Tangan dipinggang. 1, 2. Tangan dipinggang. Ukur perut masing-masing. Coba lihat ke depan. Lurus. Apakah yang Bu Eko lihat? Wajah temanku Wow. yang sangat cantik. Wow. Sedikit ngapusin. Wow. Apakah yang Bu Eko lihat? Kacamata Bu Eko, wajah Bu Eko, tulisan dinding. Semangat Pak. Begitulah. Semangat Bu Eko, semangat. Apakah yang Pak Andre lihat? Rambut dari Bu. Rambutnya Bu Hema. Pak Andre di belakangnya Bu Ema lihat rambutnya Bu Ema yang indah sekali dan bulunya Bu Ema yang mulai pegal. Padahal Pak Andre tidak tahu loh itu pegal apa pegal. Sekarang Pak Lantik, apa yang Pak Lantik lihat? Dengan pandangan saya sangat luas, saya bisa melihat dari sini sampai sana, terlihat semua. Ada mulai dari Bu Eko, mulai dari kepala sekolah, sampai budaya positif, sampai Bu Hema. Wah, bisa terlihat juga dengan pandangan manusia lumayan lebar. Emang pasang aja lah. Padahal cuma dari tempat Bapak tulis. Silakan. Terima kasih. Sekarang Bu Kepala ya. Ya, pripun Bu? Dan saya lihat Bu Rima yang cantik. Terima kasih. Bu Ema, Sekarang Bu Ema geser sini. Geser situ dikit. Di samping meja, coba di samping meja. Samping ini. Di samping meja. Sesak Bu Pak Lantai. Yang di belakang ini. Sekarang coba deh melangkah 1 langkah ke depan. Tapi Bu. 1 langkah ke belakang. Kemudian hadap kanan. Hadap. Balik kanan. Iki sing penting mulai. Jangan lepaskan tangan dari pinggang Anda. Sudah? Apa yang Anda rasakan sekarang? Yang Anda rasakan sekarang? Badanku berat. Badannya berat. Apalagi? Pemandangan yang berbeda. Pemandangan yang berbeda. Point of view-nya beda. Point of view-nya beda. Nomor Bu Ani? Aku bisa ngomong. Beda warna, beda gambar, beda tulisan. Beda warna, beda gambar, beda tulisan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sama-sama. Sama-sama. Kita sudah ini tadi kita tahu tentang apa yang bisa kita lihat dan apa yang kita rasakan. Begitu juga dengan budaya positif, bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Latar belakangnya bahwa sekolah seperti sekolah kita ini kan harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan warga sekolah
khususnya murid untuk melaksanakan pembiasaan positif. Jadi agar kalau pembiasaan positif itu mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi budaya yang positif. Jadi budaya yang positif itu terbentuk dari pembiasaan yang berlangsung terus-menerus. Seperti kita di sini setiap hari belajar. Jadi belajar sudah menjadi budaya kita. Ada 8 tujuan. Yang pertama, melatih siswa untuk melakukan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri pada diri siswa. Keempat, mengembangkan sikap kreatif pada siswa. Selanjutnya, dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Nomor 7, menumbuhkan sikap bekerja sama pada diri siswa. Nomor 8, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan pada diri siswa. Ini sudah sehari-hari kita laksanakan ya Bapak Ibu. Pasti sudah melotok. Kemudian saya punya pertanyaan. Dari saya tadi di mana ya? Udah ya. Aku nggak tahu. Iya, tadi tak taruh situ. Oh, tak kayak kemarin tuh. Oke. Ya ada 2 tak? Iya. Sebentar. Tolong jawabannya ditulis di sticky note. Ya, Pak Andre. Gantian. Sisa sebenarnya atau tidak semester saja. Jawabannya setuju atau tidak? Tidak terpoin itu. Hah? Tidak Poinnya. Misalnya poin 1. Poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sini Poin kalau 2. ditulis 1, 2, 3 aja ya. Oke. 1, setuju atau tidak setuju? Tulis ya. Berarti tanpa dinyalakan ini? Ya. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Sudah belum? Satu, setuju. 2, setuju. 3, setuju. Tidak semua. Kira nggak alasan? Tidak. Tempelin di sini ya. Tempelin di sini. Bentar. Templeannya buka jempolnya. Hah? Itu rada 50-50 ya? 50-50. Bisa iya. Kita senang ya? Iya. Nanti yang kita sudah
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 1. Setujunya ada 1, 2, 3. Ada 3 jawaban setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setujunya ada 1, 2. Ada. Tidak setujunya ada 3 juga. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan ruangan dapat mendisiplinkan anak. Setujunya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang setuju, yang tidak setujunya 2. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita lihat. Setujunya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang setuju dan ada 1 yang tidak setuju. Berapa Pak Ante? Oh, Mas setuju. Oh, Mas setuju. Bagaimana Pak Ante? Boleh kok? Boleh. Semua punya alasan. Sekarang coba Mari beralasan. Bapak Ibu menggenggam tangan kanannya masing-masing. Genggam tangannya kuat-kuat. Bayangkan di situ ada harta yang paling berharga, punyanya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Harta yang paling berharga dan tidak akan kuberikan pada siapa-siapa. Genggam yang kuat sekali. Sekarang hartanya ini adalah milik kuat. Sekarang bila saya mau tanya sama Bu Hema, bila hartanya Bu Hema itu tadi diminta Pak Andre, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu milikku. Hartanya Bu Hema. Hartanya Bu Hema milikku. Hartanya Bu Eko bagaimana? Kalau diminta Pak Rantai boleh tidak? Boleh asalkan. Beras. Asalkan. Beras merupakan salah satu harta dari Seko. Tidak semua. Hartanya Bu Eko boleh diminta Pak Asalkan tidak semua. Rantai. Kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena takut terhadap hukuman. Saya kalau tidak mengerjakan PR sama Bu Hema diminta untuk mengerjakan PR lagi 5 kali berturut-turut. Saya takut Bu Hema. Kemudian motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya kalau saya mengerjakannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting.
dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan kunjung ke tempat Bu Eko karena di sana pasti dibuatkan bakso Dan pasti pulang beras. dan pasti pulangnya dikasih beras. Terima kasih Bu Eko. Sama-sama. Nah, ini adalah motivasi yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai baik yang mereka yakini. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasinya bersifat internal, berasal dari dalam diri sendiri. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Nomor 1 untuk menghindari hukuman, nomor 2 untuk mendapatkan imbalan, nomor 3 untuk menghargai diri sendiri. Nomor 3 kelas 1 ya rata-rata kelas masih tingkat nomor 2. Mana anak-anak senang kalau diberi imbalan dari motivasi kan boleh aku mendapatkan dia terima Bu Eko Kelas hafal satu. sekali dengan kelas 1. muridnya. Bagaimana dengan muridnya Pak Lantik? Aku setuju dengan Bu Eko nomor 2 karena mungkin masih anak kecil di fase masih awal. Kalau dengan adanya imbalan dapat meningkatkan lebih. Oh, aku mau nengok lagi, aku nengok lagi. Jadi dia akan lebih senang kalau mendapatkan imbalan. Begitu. Pripun Bu Ani kalau kelas 3? Kelas kita sudah mulai ada peningkatan dengan hukuman yang ringan. Kalau imbalannya ya ada tapi yang untuk beberapa. Berarti kelas 3 motivasi nomor 1, itu motivasi nomor 1 untuk menghindari hukuman. Nomor 4, kelas 4 pripun Bu Ema? Ya, sudah menuju ke area nomor 1. Jadi kalau tidak mengerjakan maka dia Pripun kelas gantar Pak Andre? Kelas 5 ya hampir sama dengan kelas 3. Jadi sudah pola pikirnya sudah berubah ke 1 untuk menghindari hukuman atau kesepakatan kelas. Karena itu salah satu ada kesepakatan kelas. Kalau saya contoh, tetapi hukuman itu hukuman yang tadi di awal tadi dengan hukuman itu yang positif. Jadi misalnya kalau tidak berupa kerja atau berupa membawa tugas, ya nanti pokoknya piket membantu piket teman yang piket kelas walaupun dia tidak bertugas piket. Jadi kan dalam pikirannya kita harus membawa, jangan lupa mengerjakan tugas sama membawa. Karena nanti kalau saya lupa membawa, saya harus nyapu harus piket, padahal saya tidak, bukan jadwal saya piket seperti itu. Jadi motivasinya sudah bukan untuk memperoleh misalnya bintang penghargaan atau pujian dari gurunya, sebenarnya tidak, sudah berubah ke arah yang nomor 1. Terima kasih. Terima kasih. Jadi strategi yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada muridnya, ada yang dengan memberi penghargaan, ada yang dengan memberi hukuman. Ujung. Iya. Kan penghargaan itu tidak harus berupa barang. Terima kasih. Verbal itu jadi. Itu yang penghargaan juga. Terima kasih. Terima kasih ya. Kamu baik sekali. Sama-sama. Sama-sama. Dan anak kecil senang kok. Sama-sama. Kalau kelas B, Wah, boro-boro senang. Malu iya. malu ini ya. Jadi nilai-nilai kebajikan mana yang telah kita tanamkan? Untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif,
di lingkungan kelas. Budaya hidup bersih. Mencuci tangan sudah kan? Sudah, di setiap depan kelas ada tempat cuci tangan. Cuma malah anak-anak itu terlalu sering cuci tangan, malah gurunya masih sering mencuci tangan. Besok semua enggak sabun. Menjaga kebersihan kelas ini dengan sistem piket. Kemudian yang kedua, budaya disiplin, berbaris di depan kelas. Sudah semua SOP pagi dan SOP sore. Sore kamu kita pulangnya? Sore. Kemudian budaya sopan santun, bersalaman, salingnya kepada bapak ibu guru. Untuk salaman sesama teman masih belum. Kemudian budaya religius, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Alhamdulillah sampun sedaya nggih. Kemudian sholat duha, hafalan surah yang belum dimulai, hafalan surah setiap pagi. Monggo Bapak Ibu pun sambil Kemudian untuk budaya saling menghargai, menjawab salam, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Minta izin bila meminjam barang milik orang lain. Boleh mah pinjam pisangnya ya? Boleh. Boleh. Kasihkan Bu ini, Bu Ani. Kasihkan Bu Ani, nanti Bu Ani yang menangis. Kemudian budaya bernalar kritis, itu pada saat pembelajaran kita sering kali berdiskusi bersama anak-anak dalam membahas materi pelajaran sehari-hari. Kemudian budaya kreatif, membuat hiasan kelas secara kelompok. Sudah kan? Sudah dimulai kan di awal semester ini? Ini kelas 1 sudah cantik saja. Kemudian budaya sehat, senam. Di sekolah kita setiap hari kemudian membersihkan lingkungan sekolah secara global juga setiap Jumat. Dan setiap pagi kita, terutama yang kelas 1, kelas 2 pasti nanyain muridnya kan, sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Nah, sekarang saya punya kasus begini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi getar pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sepertinya sambil dinaikkan kayak gini. Nah, sekarang apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Ribon gue, tidak. Mengapa? Ya karena kan itu termasuk apa itu sih namanya? Perundungan. Di kelas. Terus nanti anak semakin down psikisnya, terus itu untuk baiknya itu dia tuh nanti saja ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau
konsekuensi. Pripun Bu Ina? Menurut saya itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya lebih ke sepakatan, gitu. Oke, kita pelajari lebih lanjut ya, tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus pakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau naik motor, kenapa harus pakai helm? Safety. Untuk safety. Ada lagi? Itu peraturan. Itu peraturan. Terkadang Terus, mengapa kita kemarin waktu pandemi harus punya peraturan mematuhi peraturan 3M? Mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat sekolah? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, maka kita perlu kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga nilai keyakinan itu menggerakkan hati dibandingkan dengan mengikuti peraturan. Karena ada pameo, aturan itu dibuat untuk dilanggar bersama-sama. Nah, cocok kan? Kenapa kita buatnya peraturan? Keyakinan, bukan peraturan. Nah, di sini kita lihat ruang lingkupnya. Peraturan kelas itu paling sempit atau paling luas? Paling sempit. Peraturan kelas. Kemudian yang lebih luas lagi, keyakinan kelas. Kemudian yang lebih luas lagi, lingkungan positif. Yang paling luas, budaya positif. Jadi kalau budaya positif itu sudah membudaya muncul dari hati, maka peraturan kelas itu pasti sudah dilaksanakan. Begitu juga dengan lingkungan positif dan keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas, ya bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Menurut tabel Z dan T, keyakinan kelas itu yang pertama apa yang terdengar, kemudian apa yang terlihat, dan kemudian terbaca dalam berperilaku. Misalnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Setuju? Hormat di atas. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya. Lanjut lagi, hormat. Terdengarnya seperti satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama.
Terima kasih. Tolong ya. Permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian yang terlihat itu seperti berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya bila diizinkan. Kemudian mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik serta berbagi. Kemudian yang tercermin dalam perilaku, tersenyum ramah, memberi salam hormat, seperti berjabat tangan atau menempelkan tangan di dada. Kemudian postur tubuh yang tenang, hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang yang dipinjam. Hormat itu tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh pada teman dan guru, dan tidak mengembalikan barang pinjaman. Sekarang tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau antri, kemudian menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau selalu kembalikan buku tempatnya, masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain dan juga berkomitmen tidak melakukan kekerasan, itu berwujud pada keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian tidak dilarang menggunakan narkoba itu pada kesehatan. Kemudian antrian itu masuk ke menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berada di depan kelas. Keselamatan dan keamanan. Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia virtualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bila tercukupi keempat-empatnya, maka manusia akan sejahtera dan tidak sempat untuk mengganggu orang lain. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 4. Survival pertama, survival yang paling dasar. Ada 5. Survival apa Pak? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi mampu bertahan hidup. Misalnya tercukupi kebutuhan makan, tercukupi kebutuhan sandang, tercukupi kebutuhan tempat sandang, tercukupi kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian belonging apa nggih? What is belonging? Belonging, kalau tidak salah saling memiliki. Saling Rasa ingin memiliki. rasa ingin memiliki. Apa mereka? Saling apa ya, mengasihi. Saling mengasihi, saling mencintai. Jadi kebutuhan untuk diterima di lingkungan, kebutuhan untuk dikasihi, kemudian kebutuhan power, kekuasaan, kemudian freedom,
kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian fun, having fun, kebutuhan untuk bersenang-senang. Lanjut ya. Selanjutnya pada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol pada setiap guru di kelas. Yaitu ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kalau saya contohkan gini. Kamu kenapa kamu nangis saja di dalam kelas? Karena enak Bu. Karena di kelas Kalau tidak lihat sekolah, pulang saja. aku lihat Bu, tapi terkadang teman-teman sok ngajak aku bercanda. Siapa saja temanmu? Ada Bu Eko, ada Bu Hema. Sekarang kalian bertiga pulang saja. Ya. Saya tidak pernah boleh bertiga ya. Maafkan aku Ibu. Sangat senang. Maafkan aku Ibu. Menurut penjenengan semua, posisi tadi ada pada posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pada posisi penghukum. Oke. Dasar anak I. Kamu sepatunya kok tidak hitam? Duwe. Aku tidak menyanyi. Coba. Enggak mau Bu. Sana sepatunya dilempar ke atas jempol sana. Itu sebagai posisi dulu sebagai Pembuat rasa besar. penghukum. Oh, Bila membuat rasa bersalah, itu ya. nah bagaimana? Menjiwai lu. Dan itu kenapa kalau tiap belajar malah pegang HP lagi, pegang HP lagi? Menjiwai. Ayo nggak bersalah. Iya, itu materi. Kanggo ngobrol. Lu gue mau ngomong. Telingamu itu ditaruh di mana? Di sini. Di sini gua ada 2. Kasihan juga sama Tuhan sudah ngasih kamu telinga 2, cuma dipegang tok, dipasang di situ nggak dipakai. Gimana coba kalau Tuhan marah terus ngambil telingamu, kamu jadi tidak punya telinga. Terus telingamu cuma kayak telinga ayam untuk bolongan 2. Saya masih tempat. Masih terus. Yang saya contohkan tadi, guru berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Coba sekarang saya minta tolong Bu Ani untuk menjadi guru sebagai posisi teman. Itu muridnya itu. Yang lagi mainan kartu baterai nggak bisa diriin. Iya. Ngapain ya? Tapi lah iso ngatur ya. Iya Bu caranya iso ngatur. Aku bodoh, masa ngomong langsung. Bu temanku Bu guru mah aku bilang saya itu. Ini loh saya. Tapi yang tangan gini? Boleh. Hah? Itu punya Pak Andre Bu guru. Nanti bisa di Pak Andre. Nah, guru sebagai teman, dia tidak menyelesaikan masalah, malah nambah-nambahi masalah muridnya nangis. Saya murid ini. Kemudian guru sebagai pemantau. Sepatu keping ya. Aturannya gimana? Kalau hari Senin itu upacara, kan? Harusnya pakai sepatu hitam. Lihat tuh, Pak Lantek sama Bu Eko, sepatunya hitam. Hitam. Saya kan guru.
ya sampai dari atas sama dulu ya. Seneng ya. Besok lagi kalau Senin pakai sepatu hitam ya. Iya. Itu guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai manajer, sebagai manajer, yaitu mengajukan. Guru berbuat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sepatunya ini itu apa yang bisa kita Dipinjami Bu. dipinjami? Tapi nanti kamu pakai apa? Kamu nanti pinjami pakai ini? Oh boleh berarti. Bisa Bu, pinjami aja. Terima kasih. Anda sangat cerdas. Jadi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu membuat anak untuk menghindari hukuman. Jadi ini kontrolnya masih dari luar. Sedangkan guru sebagai teman dan pemantau, ini anak-anak masih mengharapkan imbalan atas ketergantungan. Jadi ini identitasnya kadang berhasil, kadang tidak, karena kontrol masih dari luar. Sedangkan guru sebagai manajer untuk menghargai ini membiasakan anak-anak kita untuk menghargai diri sendiri. Lanjut deh. Coba ingat. Kalau pertanyaannya, saya kecewa sekali pada kamu. Itu guru pada posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian, wah kamu tidak pernah benar melakukannya. Kok bapakmu kamu membuat semua ya Allah. Itu guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Mau ya? Enggak. Masa sih? Enggak mau. Kamu mau hari ini dapat stiker? Boleh mau stiker bintang apa stiker waplet? Bulan. Oke, punya banyak. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Gimana? Kamu bisa kan menyelesaikan masalah ini? Bisa. Satu. Dibantu ya. Kamu tuh loh kalau nggak ada apa-apa kok mesti carry dewi. Apa tuh nggak lihat? Erlangga. Kemudian posisi kontrol bergerak pada peraturan pemantau konsekuensi hadiah dan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Jadi kalau untuk konsekuensinya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan menghukummu. Itu masih pada peraturan. Guru sebagai pemantau atau anak masih mengharapkan hadiah. Sedangkan bila untuk memperbaikinya, apa yang kamu yakini? Gimana cara memperbaiki masalahnya? Jadi dari peraturan untuk membuat keyakinan ini kita ubah kalimatnya. Lanjut ya. Nah, di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi kita membuat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sama atau beda hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi beda atau sama? Beda. Beda. Kalau beda, bedanya di mana? Ayo palan. Konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi berarti sudah ada kesepakatan di awal. Konsekuensi sudah ada kesepakatan di awal. Kalau hukuman belum tentu ada kesepakatan, tapi dia sudah bisa mendapatkan hukuman. Kalau hukuman belum tentu ada kesepakatan, tapi pasti bisa dapat hukuman. Itu menurut Siapa belum? Pak Andre. Nah, sekarang ternyata pada teori restitusi, hukuman itu merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian pada waktu jangka panjang, anak menjadi tidak nyaman atau menjadi korban dalam mendapatkan keadilan. Anak juga akan merasa tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku pasif agresif mencicil, tambah mencicil. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kita begini. Jadi kamu harus harus sehingga anak akan semakin membenci peraturan. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu masuk ke identitas sukses disiplin. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu sebuah pilihan. Konsekuensi tidak nyaman bagi anak dalam jangka waktu pendek. Kadang-kadang anak merasa diabaikan, dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian tetap memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi konsekuensi itu apa peraturannya? Mampu nggak kamu melakukannya? Terima kasih. Anak-anak menghormati peraturan. Untuk restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, kemudian korban mendapatkan ganti. Anak akan mendapatkan penguatan sehingga masalah dapat terpecahkan dan murid dapat belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dilakukannya. Nah, yang penting, paling penting itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sehingga program kita murid-murid itu lebih menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Munculnya kesadaran intrinsik. Adapun ciri-ciri restitusi itu yang pertama, tidak untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
Ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berangkat dari hati. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter, jadi pembentukan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan dengan restitusi. Kemudian juga tetap fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga kesalahan-kesalahan ini akan diperbaiki dari dalam hatinya sendiri. Untuk penerapan motivasi perilaku manusia, budaya hidup bersih, membersihkan kelas setiap hari. Sudah kak? Sudah. Kadang-kadang kita yang sudah selesai tetap mau membantu kelas yang lainnya untuk membersihkan. Kemudian budaya disiplin, memimpin lagu Indonesia Raya setiap hari secara bergantian, atau muridnya itu lagi anak yang itu saja secara bergantian. Yang memimpin doa gantian juga, yang memimpin hormat bendera bergantian juga. Kemudian berbaris di depan kelas, itu saya foto dari kelasnya Pak Andre, yang satu dan yang satu dari kelasnya sendiri. Kelasnya saya. Budaya sopan santun, bersalaman setiap hari. Nah, ini tadi pagi. Kemudian yang itu kapan? Pas hari Jumat, bersalaman. Budaya bernalar kritis dalam pembelajaran. Anak-anak kita masih dalam proses berpikirnya, masih butuh sesuatu yang dipegang, belum bisa berpikir abstrak, masih konkret. Ini untuk membiasakan bernalar untuk perilaku yang dilakukannya. Nah, yang penting, paling penting itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki masalah ini, sehingga program kita, murid-murid itu lebih menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Munculnya kesadaran intrinsik. Adapun ciri-ciri restitusi itu yang pertama, tidak untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berangkat dari hati. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter, jadi pembentukan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan dengan restitusi. Kemudian juga tetap fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga kesalahan-kesalahan ini akan diperbaiki dari dalam hatinya sendiri. Untuk penerapan motivasi perilaku manusia, budaya hidup bersih, membersihkan kelas setiap hari. Sudah kak? Sudah. Kadang-kadang kita yang sudah selesai tetap mau membantu kelas yang lainnya untuk membersihkan.
Kemudian budaya disiplin memimpin lagu Indonesia Raya setiap hari. Secara bergantian atau muridnya itu lagi anak yang itu saja? Secara bergantian. Yang memimpin doa gantian juga. Yang memimpin hormat bendera bergantian juga. Kemudian berbaris di depan kelas. Itu saya foto dari kelasnya Pak Andre, yang satu dan yang satu dari kelasnya saya. Budaya sopan santun, bersalaman setiap hari. Nah, ini tadi pagi. Kemudian yang itu kapan? Pas hari Jumat, bersalaman. Budaya bernalar kritis dalam pembelajaran. Anak-anak kita masih dalam proses berpikirnya, masih butuh sesuatu yang dipegang. Belum bisa berpikir abstrak, masih konkret. Ini untuk membiasakan bernalar kritis. Memang gurunya lebih hektik daripada cuma buka buku halaman ini untuk dikerjakan. Bisa sih anak mengerjakan, tapi efeknya orang kalau tidak disuruh. Kemudian budaya kreatif, membuat hiasan kelas. Kemudian budaya sehat, senam setiap Jumat pagi. Guru-gurunya di belakang, muridnya di depan. Sehat semua. Menghitung bebek, berenang di kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sekian paparan saya hari ini. Mari akhiri dengan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan penuh dukungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juara. Wah, ya itu pohon laos. Arep tak godaan ndi? Sok kabeh. Sok kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian sedang apa? Buat poster. Poster tentang apa? Poster tentang bullying. Ada berapa macam bullying? Apa? Ada berapa? Ada
Apa? Verbal bullying Sama? sama sosial bullying. Iya kah? Kalian sedang apa? Membuat poster Poster tentang apa? tentang bullying. Tentang? Tidak boleh membuli. Membuli itu apa ya? Bikin membuli tapi tidak tahu membuli. Contohnya apa membuli itu? Tidak boleh mengajak teman. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengganggu teman. Apalagi? Jailin temennya termasuk bullying tidak? Termasuk Terus bisik-bisiki kancane. Kalau kayak rasa dijak dolan ya, termasuk bullying apa? Perundungan sosial. Kemudian nek ngantemi wong. Apa? Jegal kancane. Narik rambutnya temene. Apa? Itu fisik. Perundungan fisik. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku jadi